Pekan ketiga Liga Inggris musim 2022-2023 telah usai. Game week ketiga menghadirkan lebih banyak laga yang menghibur daripada pekan-pekan sebelumnya. Dengan 32 gol tercipta dalam satu pekan, game week ketiga jadi pekan tersubur sejauh ini. Beberapa pertandingan syarat gengsi pun tersaji dalam pekan ketiga ini. Pertandingan yang paling menonjol tentu tersaji pada Selasa dini hari, mempertemukan dua klub papan bawah yang tengah mencari kemenangan pertama Premier League, yakni Manchester United dan Liverpool. Bagaimana hasilnya? Berikut Starting 11 akan menyajikan review yang terjadi di game week ketiga ini. Review kali ini diawali dengan kekalahan memalukan yang dialami oleh skuad asuhan Thomas Tuchel di Elland Road, markas Leeds United. The Peacock berhasil melanjutkan tren positif tak terkalahkan mereka di pekan ketiga Liga Inggris. Semua taktik yang digunakan oleh Tuchel tak berfungsi menghadapi skuad asuhan Jesse Marsch. Pada menit 33, high press yang diterapkan dengan baik oleh pemain Leeds membuat Edward Mendy mati langkah. Blunder di depan gawang sendiri pun tak terhindarkan. Kesalahan Mendy membuat Aronson berhasil memberikan keunggulan bagi Leeds. 4 menit kemudian giliran Raheem Sterling yang melakukan pelanggaran tak perlu di dekat kotak penalti. Leeds pun tak menyia-nyiakan peluang tersebut dengan memaksimalkan skema tendangan bebas menjadi gol kedua yang dicetak oleh Rodrigo. Di babak kedua, alih-alih menyamakan kedudukan, Chelsea justru kian kesulitan mengembangkan permainan. Leeds pun kembali menambah keunggulan melalui Jack Harrison di menit 69. Gol tersebut sekaligus memantapkan kemenangan 3-0 Leeds atas Chelsea. Pendukung Newcastle mungkin sudah pesimis ketika Ilkay Gundogan membawa City unggul di menit kelima. Namun bermain di kandang sendiri nyatanya membuat Kieran Trippier CS tak patah semangat. Tampil mengejutkan, The Magpies justru membalikan keadaan menjadi 3-1 di babak kedua melalui Miguel Almiron, Callum Wilson dan Kieran Trippier yang mencetak gol mengesankan. Saint-Maximin jadi aktor di balik 2 dari 3 gol yang dicetak Newcastle. Unggul 2 gol membuat Newcastle di atas langit. Namun mereka lupa bahwa yang mereka lawan adalah tim bermental juara. Menit 61 Erling Haaland membalaskan 1 gol. Lalu 3 menit kemudian giliran Kevin De Bruyne yang menunjukkan kelasnya. Ia mengirimkan umpan membelah pertahanan kepada Bernardo Silva yang berlari membongkar jebakan offside Newcastle. City pun berhasil menyamakan skor menjadi 3-3. Dilansir BBC, berkat 2 asisnya, Saint-Maximin jadi bintang dalam laga tersebut. Tapi kita tak bisa menampik bahwa sepanjang laga, De Bruyne menunjukkan performa yang membuat penonton tak berhenti berdecak kagum. Kembali bergeser ke kota London, Arsenal kian kokoh di puncak klasemen setelah meraih kemenangan 3-0 di laga tandang kontra Bournemouth. Sang kapten Martin Odegaard menjadi pemain paling mencolok setelah menyumbangkan 2 gol bagi The Gunners. William Saliba juga menunjukkan performa yang cukup baik. Selain solid dalam menjaga pertahanan Arsenal, Saliba mencatatkan total 76 operan dengan tingkat kesuksesan di angka 100%. Performanya dilengkapi dengan 1 gol indah di menit 54. 3 kemenangan beruntun musim ini adalah awal terbaik Arsenal sejak musim 2005-2006. Patut dinanti apakah Arsenal bisa mempertahankan performa itu hingga akhir musim. Fulham jadi satu-satunya tim promosi yang belum pernah menelan satupun kekalahan hingga pekan ketiga Premier League musim 2022-2023. Setelah hanya mendapat hasil imbang di 2 pertandingan sebelumnya, Fulham akhirnya meraih 3 poin pertamanya setelah menumbangkan Brentford dengan skor 3-2. The Cottagers sebetulnya mampu mendominasi laga di babak pertama. Mereka berhasil unggul melalui 2 gol yang dicetak Bobby De Cordova-Reid dan João Palhinha.
Namun, Fulham sempat goyah di babak kedua ketika Christian Norgard kembali membangkitkan semangat The Beast setelah mencetak gol spektakuler. Dilansir ESPN, laga derby London Barat ini kian memanas ketika Ivan Toney mencetak gol penyeimbang di menit 71 dan meniru selebrasi ikonik milik Aleksandar Mitrovic di depan fans Fulham. Laga yang hanya menyisakan beberapa menit menghadirkan Mitrovic sebagai juru selamat Fulham. Tandukan kerasnya di menit 90 menuntaskan perlawanan Brentford di Craven Cottage. Harry Kane jadi pemain yang paling sedikit menyentuh bola saat laga kontra Wolves. Kane berhasil kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah ia juga mencetak 1 gol di laga melawan Chelsea pekan lalu. Harry Kane merayakan 1 dekade berlaga di Liga Inggris dengan mencetak gol penting. Golnya ke gawang Wolves adalah gol Harry Kane yang ke-250 untuk Tottenham Hotspur dan gol ke-185 di Premier League. Catatan itu membuatnya melewati rekor Sergio Aguero dengan 184 gol Premier League selama bermain di Manchester City. Selepas pertandingan, Kane merasa sangat senang bisa mencatatkan rekor baru di kompetisi tertinggi Liga Inggris tersebut. Namun, baginya kemenangan tim tetaplah yang terpenting. Jika Manchester City hanya bisa meraih hasil imbang, lain halnya dengan rival mereka, Manchester United. Setelah dipermalukan oleh Brighton dan Brentford, United akhirnya bisa meraih kemenangan kandang 2-1 atas Liverpool. Gol MU dicetak oleh Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Sedangkan gol balasan Liverpool dicetak oleh Mo Salah. Meski tak bisa menjaga clean sheet, Lisandro Martinez jadi pemain yang paling menarik perhatian di laga ini. Sempat dikritik karena postur tubuhnya yang pendek, Martinez sukses membungkam para pengkritik dengan tampil agresif dan membuat para penyerang Liverpool frustasi. Meski berposisi sebagai bek, Lisandro memiliki catatan 100% dribbling sukses. Ia juga membuat 2 clearance dan 1 blok penting di garis gawang untuk mencegah Bruno Fernandes mencetak gol bunuh diri. Selain itu, adaptasi strategi dari Ten Hag juga patut diapresiasi. Selain tidak menurunkan Ronaldo dan Maguire sejak menit pertama, Ten Hag juga mengubah pendekatannya menjadi sepak bola reaktif, yang mana membuat MU bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik. Jadi tak heran apabila Ten Hag lebih memilih Sancho dan Rashford yang notabene memiliki kecepatan di lini depan. Meski ditinggal 2 pilar utamanya, yakni Marc Cucurella dan Yves Bissouma, tak membuat Brighton asuhan Graham Potter loyo di pekan-pekan pertama Liga Inggris. Tercatat hingga pekan ketiga, Brighton belum mencicipi 1 kekalahan pun. Mereka justru menundukkan West Ham dengan skor 2-0. Meski bertindak sebagai tamu, Brighton berhasil mendominasi laga. Di menit 22, Brighton bahkan unggul lebih dulu melalui gol Alexis Mac Allister. Di babak kedua, West Ham mulai memberikan perlawanan. Namun semua sepakan on target The Hammers selalu dimentahkan oleh Robert Sanchez. Di laga ini, Brighton memang terbukti lebih dominan dan efektif. Penguasaan bola mereka di angka 51% dan mampu melepaskan 11 tembakan dan 2 diantaranya mengarah ke gawang, yang mana keduanya menjadi gol. Sementara West Ham tampil cukup tertekan karena cuma mencetak penguasaan bola 49% dan tak bisa membalas 1 gol pun.